Episode 76, Kenapa Tidak Mengabariku? Marco dan beberapa anak buah Harlan tiba di lokasi Ragunan. Mereka menyebar dengan bermodal foto yang Marco kirimkan. Mereka menyisir di setiap sudut. Hingga setengah jam berlalu, akhirnya salah satu dari mereka melihat keberadaan Lucy dan kedua putranya yang sedang makan siang. Semua anak buah Harlan yang berjumlah 10 orang berkumpul mengelilingi lokasi. Marco dan Harlan berjalan mendekati Lucy dan kedua putranya. Ketiganya sama sekali belum menyadari jika tempat mereka makan saat ini telah sepi karena Delano memerintahkan Marco untuk mensterilkan tempat itu. Jadilah sekarang hanya tinggal mereka bertiga. Depan merasa aneh saat melihat di sekeliling mereka telah berkumpul para pria dewasa dengan penampilan yang cukup membuat Depan ketakutan. Dia menggoyangkan lengan Lucy. Bunda, Depan takut. Lucy seketika mengedarkan pandangannya melihat di sekelilingnya. Ia baru sadar tidak ada pengunjung di sana sama sekali, hanya ada Marco dan Harlan, begitu juga anak buahnya. Marco, ada apa ini? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Saya? Tentu saja karena diriku, Marco bisa menemukan dirimu dengan mudah, sahut Delano yang baru tiba di tempat itu. Namun belum juga Delano mendekat, Depan dan David berdiri di depan Lucy, menghadang Delano dengan tatapan yang begitu tajam. Loh sayang, kenapa kalian halangi ayah bertemu bunda? Delano benar-benar tidak tahu kenapa kedua putranya bersikap waspada terhadapnya. Ayah gak boleh dekatin bunda, teriak Dapin. Lucy berdiri, namun Dapin dan Depan langsung meminta Lucy untuk kembali duduk. Bunda duduk aja, biar aku dan kakak yang ngomong sama ayah. Ada apa sebenarnya sayang? Delano masih mencoba berbicara pada Lucy, tapi Lucy mengangkat baunya. Ia pun tak tahu ada apa dengan kedua putranya yang bersikap aneh. Ayah gak sayang sama bunda. Pagi tadi kakak lihat ayah bikin bunda menangis. Ya ampun sayang, itu bunda nangis karena senang. Ayah bohong, mana mungkin orang senang malah nangis, seru Dapin. Dapin, Depan, dengerin ayah ya. Tidak semua masalah orang dewasa bisa kalian pahami. Seperti yang ayah bilang tadi, bunda menangis karena bunda senang. Kalian sebentar lagi kalian akan punya. Mas, Lucy menggeleng. Sebelum dia memastikan dirinya hamil, dia tak ingin kedua putranya tahu. Lucy tak ingin membuat siapapun kecewanya nanti. Punya apa ayah? Depan dan Dapin tampak sangat penasaran. Delano yang mengerti maksud Lucy mencoba berpikir mencari jawaban lain. Punya akuarium besar dengan ikan yang banyak. Hanya itu yang terlintas di pikiran Delano. Namun tanpa diduga kedua putranya terlihat antusias. Beneran ya? Depan dan Dapin tampak bersemangat saat mendengar mereka akan memiliki ikan. Serius bunda? Bunda nangis karena kami akan punya akuarium? Depan dan Dapin menoleh ke arah Luciana. Meskipun bingung namun Lucy tetap mengangguk. Delano tersenyum lalu mengedipkan sebelah matanya. Depan dan Dapin akhirnya tidak lagi menghalangi Delano mendekati ibunya. Delano langsung memeluk Lucy, namun seketika Lucy mendorong dada Delano untuk memberi jarak. Jangan seperti ini mas, di sini banyak orang. Wajah Lucy memerah dan Delano menyukai wajah malu-malu itu. Jangan pergi tanpa pamit lagi, kamu benar-benar membuatku hampir gila. Delano mengecup puncak kepala Lucy. Lucy tersenyum samar dan mengangguk. Depan dan Dapin menatap ke arah kedua orang tuanya. Keduanya pun akhirnya meyakini jika bundanya tadi bukan menangis karena sedih. Suruyang mendapat laporan jika putrinya sudah ditemukan merasa lega, meminta Harlan menambah orangnya untuk mengawasi Lucy agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ada apa sih mas? Kok ketawanya sampai begitu? Cucu kamu berulah, bikin Marco dan Harlan sampai kelabakan nyariin Lucy. Kok bisa? Lucy sama si kembar hilang apa gimana sih? Mita terlihat cemas, tapi Suryo buru-buru menepuk punggung tangan Mita agar tenang. Mereka tidak hilang, tapi kedua cucumu mengelabui Marco. Mereka diam-diam membawa Lucy ke kebun binatang. Ya Allah, mereka itu ada-ada saja. Meskipun terkadang pikiran mereka tampak polos, tapi mereka sangat cerdas, tidak mudah dibodohi, apalagi ditipu, ujar Mita.
Kini keduanya sedang bersiap mempersiapkan acara tahlilan untuk Laila. Merekanya mengundang beberapa tetangga dan anak-anak dari panti asuhan. Delano dan Lucy duduk di sofa. Lucy memijat kakinya yang terasa pegal setelah mengikuti kedua putranya memilih akuarium dan ikannya. Saat ini kedua bocah itu sedang bersama Marco dan Harlan memasang perangkat akuarium di kamar mereka. "Apa kakimu sakit?" tanya Delano. Lucy mengangguk lemah namun bibirnya tetap tersenyum. Delano beranjak dari duduknya dan ke belakang meminta seorang pelayan menyiapkan air hangat untuk berendam di kamarnya. "Pak Tan, tolong nanti kalau sudah siap airnya panggil aku." "Baik, Tuan Muda." Delano kembali ke ruang tamu membawa segelas teh dengan potongan lemon dan jahe. "Minum ini dulu biar badanmu sedikit lebih enakan." Delano menyodorkan cangkirnya ke depan bibir Lucy. Gadis itu meminumnya dengan malu-malu. Setelah Lucy meneguknya setengah, sisa teh dicangkir diteguk habis oleh Delano. Lucy membelalakkan matanya. "Mas, itu kan sisa aku. Jangankan menghabiskan sisa minummu, menghabiskan dirimu saja aku juga sanggup." "His, mulai deh." Lucy mendelik kesal dengan wajah yang merona. Saat melihat kepala pelayan menghampirinya, Delano mengangkat tubuh Lucy ala bridal menuju ke kamar mereka. Lucy memekik namun dia langsung melingkarkan tangannya di leher Delano karena takut jatuh. "Ayo, saatnya kita mandi." Lucy hanya menggigit bibir bawahnya mendengar kata-kata yang terbilang vulgar itu. Delano tersenyum senang bisa membuat Lucy tersipu malu. "Kenapa tadi kamu ke sekolah mereka dan tidak mengabariku?" "Tadi aku cemas dan panik," kata gurunya. "Mereka bertengkar. Dan itu baru pertama terjadi. Meskipun mereka sering ribut tapi tidak pernah sampai bertengkar." "Lalu apa kamu tahu alasan mereka bertengkar?" "Aku hanya mendengar dari gurunya jika mereka bertengkar karena memperdebatkan kamu, Mas. Tapi saat aku tanya ada apa pada mereka, Dapin justru berkata karena dia ingin bolos sekolah dan Depan melarangnya." "Bolos? Anak seusia mereka berpikir mau bolos?" Delano belum paham dengan penjelasan Lucy. Dia merasa tidak mungkin anak sepolos mereka berpikir seperti itu. "Iya Mas, Dapin merasa sekarang aku gak pernah ada waktu dengan mereka, makanya dia memaksa Depan untuk bolos agar bisa ke kebun binatang." Wajah Lucy tampak muram. Ini semua salahnya.